Assalamualaikum everyone. Lagi di YouTube channel aku Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas tentang fakta-fakta seputar novel Terelie yang udah terbit. Jadi nggak cuma satu novel, jadi ada beberapa novel yang menurut aku faktanya ini tuh baru aku tahu dan menurutku kayaknya enak buat seru gitu buat dibagiin sama temen-temen. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar gitu. Tapi sebelum ke pembahasan faktanya, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel aku, like dan share jika perlu. Jika kalian senang dengan video ini dan mungkin banyak teman-teman lain yang harus tahu tentang fakta ini, bisa di-share. Nanti kalau misalkan teman-teman juga ada yang mau didiskusikan terkait pembahasan aku atau ada koreksian dari teman-teman, bisa langsung aja di kolom komentar. So, langsung aja ke fakta yang pertama. Oh ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu kenapa sih aku sebut fakta. Karena informasi ini aku dapat dari Terelie sendiri. Jadi Terelie sendiri yang ngasih tahu gitu ya di fanpage Facebooknya. Jadi ada kayak sesi Q&A, mungkin teman-teman udah baca, tapi aku fokus ke yang belum tahu, mungkin yang belum pernah baca Q&A-nya dan belum tahu informasi ini. Jadi aku bakal bahas. So, langsung aja yang pertama itu dari novel tentang kamu. Aku sendiri udah pernah baca novel tentang kamu dan itu tuh seru banget dan sedih juga. Dan aku sih belajar banyak tentang karakter yang ada di novel tersebut. Yang paling aku seneng adalah dari novel ini, intinya tuh simple gitu. Kayak bercerita tentang cewek yang udah meninggal, perempuan yang udah meninggal, yaitu Sri Ningsih. Dan udah cuma menelusuri kisah Sri Ningsih, kisah hidupnya gitu. Tapi yang bikin keren itu Bang Tere yang ngebungkusnya dengan apik banget dan bikin pembaca tuh nggak bosen. Banyak banget pengetahuan yang aku dapat. Jadi yang paling banget aku inget gitu, pengetahuan yang baru aku tahu setelah baca novel itu, yang paling aku inget sekarang itu tentang resus. Jadi tuh resus itu, misalkan kalau teman-teman udah pernah ngecek golongan darah ya, jadi golongan darah tuh misalkan kita O, nah ada lanjutannya, ada resusnya gitu, O plus atau O negatif gitu. Jadi si Sri Ningsihnya ini, seingat aku ya, mungkin kalau salah bisa diingatkan di kolom komentar. Jadi Sri Ningsihnya ini dia tuh dari Indonesia, berkebangsaan Indonesia. Dia punya resus yang positif. Terus dia nikah sama orang yang berkebangsaan Turki. Nikahnya tuh mereka tuh bertemu dengan Hakan Karim, nama cowoknya tuh, nama suaminya. Mereka ketemu di Paris. Jadi Sri Ningsihnya itu jadi sopir dan dia ketemu sama Hakan Karim, laki-laki yang keturunan dari Turki, tapi dia kerja di Paris. Dan si Hakan Karim ini resusnya beda sama Sri Ningsih, jadi berpengaruh ke anaknya. Jadi tuh mereka tuh akhirnya nggak punya anak, tapi sebenarnya Sri Ningsih ini sempat melahirkan dan bayinya berhasil dilahirkan dan cuma bertahan beberapa jam. Aduh, dan aku, ya ampun, Sri Ningsih tuh, dan dia tuh orangnya, karakternya penyabar, pekerja keras. Itu baik banget sih kalau penggambaran di
novel itu. Jadi itu kan novelnya tentang apa sih, cerita Sriningsih, tapi enggak nyeritain sendiri Sriningsihnya, jadi diceritain oleh pengacara namanya Zaman Zulkarnain. Jadi tuh Sriningsih itu kaya dan meninggalkan warisan yang sangat banyak, dan si pengacara inilah yang ngurusin warisan itu bakal dikasih kemana aja gitu. Jadilah dia menelusuri kisah kehidupan Sriningsih hingga meninggal di enggak London. Enggak deh. Mereka tuh ketemu Sriningsih itu ketemu sama Hakan Karim itu di London. Nah, setelah si Hakan Karim meninggal, dia tuh si Sriningsih ke panti, menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo Paris, dan dia meninggal di situ. Nah, pokoknya ceritanya begitu. Mungkin kalau teman-teman yang belum baca itu recommended banget sih menurutku. Jadi pertanyaannya, fakta yang pertama, di cover buku tentang kamu itu kan covernya sepatu, dan faktanya adalah gambar sepatu itu tuh apa gitu, maksudnya apa, kenapa gambar sepatu. Jadi Bang Tere jawab, gambar sepatu itu ada dua makna. Yang makna pertama, sepatu itu diartikan sebagai hadiah. Jadi kan ada di novel itu bapaknya Sriningsih itu mau ngasih hadiah sepatu, tapi nggak berhasil ngasih ke Sriningsihnya karena dia nggak berhasil pulang. Jadi itu kayak gambar sepatu yang hadiah sepatu yang harusnya didapatkan Sriningsih. Makna yang kedua, gambar sepatu itu, gambar cover sepatu di novel tentang kamu itu memaknakan sebagai sebuah perjalanan kehidupan Sriningsih. Itu kata Bang Tere. Oke, fakta yang kedua itu dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini novel kedua Terelie yang aku baca, iya betul. Ini aku minjem dan greget banget. Selesai baca itu pengen banting karena nggak dapetin ending yang memuaskan yang aku mau gitu. Karena aku maunya Danar sama Tania itu maksudnya setidaknya mereka saling mengutarakan perasaannya gitu. Aduh, udah deh, nggak bisa. Jadi faktanya adalah ada yang bertanya nih, apa yang dibisikkan Danar ke Tania pas ending Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin? Kata Bang Tere, ini fakta nih ya, Bang Tere jawab tidak ada. Itu fiksi, Danarnya tidak ada, Tanianya juga tidak ada. Dan memang disengaja demikian endingnya biar yang baca sebal dan kesal. Jadi dia emang, Bang Tere itu emang pintar banget sih memporak-porandakan perasaan pembaca. Berhasil sih, karena aku kesel banget, sumpah aku sendiri pun kesel, dan aku penasaran apa yang dibisikin Danar ke Tania di bawah pohon linden, dan itu nggak pernah dikasih tahu di bukunya. Dan Bang Tere juga jawabnya kayak gini, nggak tahu, nggak ada, itu fiksi. Ya udahlah. Dan kabarnya ini sih novel ini bakal difilmin, jadi aku tuh nungguin banget filmnya karena berharap ada ending yang jelas, tapi nggak tahu ya, kayaknya bakal sama kayak novel endingnya, nyebelin. Dan selanjutnya, fakta selanjutnya itu tentang novel Rindu. Ini juga aku udah pernah baca, dan simple banget sih sebenarnya, tentang sebuah kapal berangkat haji yang mengangkut orang-orang yang pengen haji kan. Terus udah dari awal sampai akhir di kapal, tapi itu nggak membosankan sama sekali. Aku tuh suka banget karena, dan
apa ya, kutipan favorit yang ada di novel itu, yang paling mencelos di perasaan aku adalah, apalah arti memiliki jika diri kami bukanlah milik kami. Itu benar-benar yang bikin aku mikir, ya juga, ngapain kita pengen memiliki seseorang, kita memiliki diri sendiri aja nggak bisa, ya kan, gitu loh. Itu yang benar-benar, banyak nangisnya sih novel ini, tapi seru banget. Dan faktanya dari novel ini adalah tentang tokoh anak-anak yang Anna dan Elsa. Iya, jadi ada tokoh Anna dan Elsa, itu tuh anak kecil. Terus apakah itu terinspirasi dari Frozen? Jawaban dari Bang Tere, iya. Jadi emang itu terinspirasi dari novel Frozen. Dan Bang Tere ngejelasin banyak nama diambil dari film-film termasuk Kapten Phillips. Waktu saya menulisnya, saya malas nyari nama, jadilah asal comot. Saat novelnya selesai, seharusnya di-replace. Maksudnya tuh diganti gitu, dengan nama yang lebih cocok. Tapi setelah dipikir-pikir, biarkan saja demikian adanya. Jadi itu kata Bang Tere, itu faktanya. Selanjutnya, ke fakta tentang novel yang judulnya Berjuta Rasanya. Jadi di sini tuh pertanyaannya adalah, apa sih kesimpulan dari cerita kotak-kotak kehidupan Andre? Jadi novel ini tuh Berjuta Rasanya ini aku juga udah pernah baca. Jadi kumpulan, kalau nggak salah 15 cerpennya Bang Tere tentang cinta gitu. Jadi Berjuta Rasanya tuh kumpulan cerpen gitu, antologi cerpen lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi cerpennya punya judul masing-masing, dan di sini salah satu judul yang ditanyakan adalah kotak-kotak kehidupan Andre. Kesimpulannya apa? Dan kata Bang Tere, honestly saya sudah lupa ceritanya. Tapi kalaupun saya baca ulang, saya juga mungkin sudah lupa dulu maksudnya apa. Maksud dari kesimpulan cerpen yang tentang kotak-kotak kehidupan Andre. Dan di atas itu, cerita itu kan memang tidak harus selalu ada penjelasan detail. Pembaca bisa menyimpulkan sendiri. Jadi, iya sih yang aku suka dari Bang Tere ini, dia tuh tetap membiarkan hak pembaca untuk menyimpulkan, untuk berimajinasi, terserah. Jadi bagusnya penulis tuh ya gitu, jadi kita nggak boleh memaksakan kesimpulan dari diri kita, jangan. Dan ya penulis harus kayak gitu, biarkan itu hak pembaca untuk menyimpulkan. Terakhir, fakta terakhir itu dari novel The Gorgon series. Mungkin penggemar Terelie yang dari masa awal-awal Terelie mungkin gak asing sama novel The Gorgon series ini. Jadi tuh ini novel, sebenarnya novel kata Bang Terenya sih ini gak laku gitu. Pas 2000, terbit 2005, berhenti di cetakan pertama. Terus ini tuh tentang 5 sekawan yang dipanggil tuh The Gorgons gitu. Jadi ini niatnya tuh bakal berseries, bakal jadi 6 series, tapi karena series pertamanya mungkin gak laku, jadi berhenti. Terus ini tuh faktanya gitu ya, buat temen-temen yang mau nyari atau penasaran sama novel awal-awal berkarya Terelie, itu kata Bang Tere kalau pengen nyari novel ini, Bang Tere bilangnya cari di kolektor novel-novel, mungkin mereka mau minjamin. Kalau buat beli sekarang tuh udah gak dicetak lagi, dan kata Bang Terenya belum ada niatan, tidak ada rencana untuk menghidupkannya lagi gitu. Tapi setelah aku baca-baca ya, banyak yang nanyain, banyak yang kangen sama cerita The Gorgon series, banyak yang
nanya mau beli di mana, tapi Bang Tere bilangnya ke kolektor novel atau cari aja ke kolektor novel gitu. So itu aja 5 fakta dulu tentang seputar novel-novel Terelie yang udah terbit. Mungkin bakal ada part selanjutnya tentang fakta-fakta novel Tere. Kita tunggu aja. Sekian dari aku. Dadah.